Takdir yang menurut kita pahit menurut nafsu, tapi pasti manis menurut iman. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang tanpa beliau kita nggak pernah tahu bagaimana beragama Islam dengan baik, bagaimana menjadi muslimah yang baik, bagaimana menjadi muslim yang baik. Kita nggak tahu gimana caranya ibadah ke Allah yang benar, kita nggak tahu gimana caranya sholat, ya nggak? Kita nggak tahu caranya gugurin dosa itu gimana, kita nggak tahu gimana gambaran surga, kita nggak tahu gambaran neraka, kita nggak tahu caranya gimana sembuh dari sakit, kita nggak tahu gimana caranya sembuh dari kesedihan, kita nggak tahu caranya gimana menapaki jalan hidup di dunia yang setan itu 24 jam selalu berusaha menggagalkan kita untuk mendapatkan pahala dan ingin kita menjadi temannya dalam neraka. Maka hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagaikan cahaya buat hidup kita. Kita tinggal mencontoh bagaimana apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatannya, perkataannya, bahkan diamnya, maka akan membawa keberkahan buat kita, mendatangkan pahala, mendatangkan petunjuk, mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka beruntunglah kita. Sudah pernah bersyukur belum jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang semua ujian itu manusia kayaknya Nabi Muhammad SAW udah ngerasain. Sampai ujian sihir Nabi Muhammad SAW juga ngerasain ya. Lengkap teman-teman semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang Nabi terakhir, tapi beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan Allah mengabarkan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak masuk di dalam surga. Maka alhamdulillah, bersyukur kita dipilih jadi hamba Allah yang kalau kita beragama Islam berarti Allah udah ngasih kita predikat calon penghuni surga. Karena kalau bukan agamanya Islam mustahil dimasukin surga. Tapi yang namanya calon belum berarti berhasil jadi penghuni surga beneran. Kayak calon gubernur, calon presiden, calon bupati, calon apa kan masih calon pengantin aja masih calon ya kan. Sampai kejadian baru dia bukan calon ya kan, dia jadi presiden, dia jadi bupati, dia jadi pengantin ya nggak. Maka kita pun dipilih sama Allah, alhamdulillah sudah dikasih predikat dibandingkan orang-orang di luar sana yang banyak banget bermiliar-miliar di dunia. Kok kita yang dikasih nikmat Islam sama Allah, berarti Allah pengen kita masuk ke dalam surga. Maka sama Allah dikasih syarat dan ketentuan berlaku, ya enggak? Di dalam Quran dan dalam Sunnah. Maka hadirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntun kita, untuk membimbing kita jalan agar kita nggak cuma jadi calon. Kalau cuma calon nggak jadi sakit, ya nggak? Berapa banyak orang yang sedih banget mau nikah nggak jadi, naudzubillah ya. Berapa banyak orang yang udah hamil, misalnya tiba-tiba keguguran, naudzubillah ya kan. Calon ibu nggak jadi ibu, calon pengantin nggak jadi pengantin, calon apa nggak jadi kan sakit sedih ya. Nah Allah itu juga nggak pengen kita itu sedih, gagal jadi penghuni surga. Makanya Allah datangkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Makanya ya Allah, kalau ngomongin nikmat itu aja, nikmat Islam, nikmat iman, itu luar biasa. Berasa gak selama ini? Dulu saya gitu, kalau ngomongin nikmat Islam tuh gak berasa bu, kayak ini lagi opening lagi pembukaan gitu. Tapi kalau sekarang ngobrolin itu, ya Allah bener ya, nikmat Islam itu luar biasa, alhamdulillah. Dan kalau kita ngomongin nikmat, bahagia nggak? Karena bukan bahagia kita baru bersyukur ngerasain nikmat, tapi kita mikirin nikmat-nikmat baru kita bahagia. Kadang-kadang kita mikirin nikmat itu untuk urusan duniawi, ya nggak? Udah punya uang banyak, ada kendaraan, rumah enak gitu ya, terus apalagi sehat gitu. Tapi kita lupa nikmat yang nggak kelihatan. Apa itu tadi? Nikmat Islam, nikmat iman, ya nggak? Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat iman. Buktinya apa? Kalau Allah nggak kasih kita nikmat iman, walaupun iman kita naik dan turun, setuju nggak? Naik turun kan iman kita. Rasul juga bilang gitu. Kalau Allah nggak kasih kita nikmat iman, mana mungkin kita mau sholat? Kenapa? Kita sholat karena kita beriman bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Kalau kita nggak kasih iman sama Allah, nggak percaya ada Nabi Muhammad SAW, udah nggak pernah ketemu, ya nggak? Kalau kita nggak dikasih iman sama Allah, nggak mungkin kita mau baca Quran, nggak mungkin kita yakin Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat.
Ya nggak? Itu karena nikmat iman. Kalau Allah nggak kasih iman sama kita, mana mungkin kita percaya abis meninggal ada disiksa kubur, ada alam kubur, abis itu ada alam barzah, alam padang mahsyar, ada syirat, ada kantaro, baru ada surga neraka. Mustahil, ya nggak? Itu kan karena iman. Makanya alhamdulillah ini baru mikirin nikmat Islam, nikmat iman tuh kayak alhamdulillah gitu, karena itu yang bikin kita semakin kuat, teman-teman semuanya. Mikirin betapa Allah itu sayang banget sama kita. Dan ini erat kaitannya dengan akan yang kita bahas. Yang tenang ada Allah. Gimana kita mau tenang ada Allah kalau kita selama ini gak menyadari bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu udah milih kita semuanya untuk jadi calon penghuni surga. Allah udah ciptakan surga yang luar biasa, yang untuk menjadi tempat pembalasan capek-capeknya kita di dunia dalam berjuang, berlomba dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam beramal soleh. Disediakanlah tempat yang sangat indah, yang tempat paling bawahnya itu, yang paling biasanya lah itu 10 kali kenikmatan yang ada di dunia, itu paling bawahnya. Surga ada 100 tingkat. Setiap orang di sana dapat rumah, dan di rumahnya itu nanti ada 100 pelayan. Bayangin nggak kalau adik kita punya 100 pelayan, berarti rumahnya gede apa kecil? Gede lah, orang 100 pelayannya ya. Anak-anak muda katanya yang melayani kita 100, Bu. Udah gitu besar rumahnya paling kecil 60 mil. 60 mil itu berapa? Gede banget. 1 mil 1.600 ya? 1.600 gede banget. Maka kalau lagi di dunia, kita lagi di rumah kita di dunia, mungkin ada hal-hal yang gak sesuai dengan ingin kita. Mungkin rumahnya kecil, atau di rumahnya mungkin kok gak kayak rumah orang-orang lain. Kadang-kadang setan itu membisikkan rasa iri, dengki, hasad sama orang lain yang mungkin rumahnya lebih bagus. Ingatlah, sebagus-bagusnya rumah kita di dunia, semuanya cuma ngontrak. Rumah kita sebenarnya itu adalah di dalam surga. Ya kok Allah itu baik banget, nakdirin kita yang dosanya banyak, dikasih nikmat Islam, terus dikasih surga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Makanya saya senang banget deh ngomongin surga, baru belum apa-apa udah ngomongin surga, karena itu salah satu cara kita untuk tenang. Nanti kita akan bahas. Nah, konsep tenang dalam Islam itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina amanu tatma'innul qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika mengingat Allah hati mereka menjadi tenang, dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi kok saya udah ingat Allah terus, saya udah zikir terus, saya udah sholat terus, saya udah rajin puasa sunnah selain puasa Ramadan, saya udah hijrah, tapi kok saya kalau diuji saya nggak tenang. Kenapa saya malah dikasih sakit? Sakitnya malah ujian, gangguan jin lagi yang nggak kelar-kelar, misalnya gitu ya. Sakitnya malah yang aneh-aneh, yang kalau saya cerita ke orang saya dibilang halu, gila, drama, karena dipikirnya saya cerita hal-hal yang aneh padahal saya ngalamin. Kalau memang mengingat Allah hati menjadi tenang, kenapa saya udah melakukan itu semua kok saya malah ekonominya kok nggak baik misalnya, nutubila, atau kenapa saya rumah tangganya kok malah cerai, kenapa anak-anak saya begini, kenapa kok mertua saya begitu? Ada yang gitu nggak, Bu, di luar sana? Bukan di sini, di luar sana. Di sini tadi saya yang gangguan jin diuji itu. Di sini ada juga yang kayak saya. Semuanya angkat tangan yang kita senasib. Alhamdulillah. Nanti kita bahas betapa saya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya bersyukur Allah kasih ujian yang ini. Kita lanjutkan ya. Ada orang-orang yang begitu. Kenapa saya udah melakukan semua kesolehan tapi kok saya nggak tenang? Saya kesel ketika Allah memberikan suatu takdir yang tidak seperti yang saya mau, gitu kan ya? Saya kesel ketika saya doanya A, Allah kasihnya B. Kadang-kadang nggak Allah kasih, malah Allah kasih ujian-ujian yang lain. Iya nggak? Ada yang gitu? Banyak ya, saya juga dulu gitu. Gak terima, kenapa ini begini? Kok kalau Allah cinta kok saya dibeginiin? Saya udah ngelakuin semua yang Allah mau, kok yang saya dapetin malah berbalik, apa-apa yang gak saya suka-sukain kok pada datang semuanya, kejadian di saya semuanya.
Malah yang saya takutkan untuk terjadi malah terjadi semuanya. Apa ini yang salah? Gak mungkin kan Allah yang salah. Kan kita pasti udah pikir begitu. Berarti yang salah siapa? Kita yang gak kenal Allah, kita yang belum mengenal dengan baik siapa Allah, sehingga kita gak tenang ketika Allah takdirkan suatu takdir yang itu pasti baik buat kita. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena kita selama ini ibadahnya karena turun-temurun. Dari kecil udah agamanya Islam, ibadahnya udah sholat, puasa, apa rutinitas aja. Gak mencari siapa itu Allah, bagaimana Allah mengatur kita, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jangan-jangan nih di sini ada loh, saya nggak tahu ya ada apa enggak. Nih ya, kalau ada seorang anak lupa nama ibunya, dia nggak bisa menjabarkan sifat-sifat ibunya dengan detail, kira-kira itu anak gimana, Bu? Tidak kenal ibunya itu anak yang apa, Bu? Kalau anak nggak kenal ibunya bisa suuzon nggak, Bu? Bisa jahat nggak, Bu, sama ibunya? Terus kalau ibu itu kan sayang ya sama anaknya. Meskipun anaknya begitu, ibu tetap sayang nggak, Bu? Sayang. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu semua, sama bapak-bapak juga ya, karena ini banyak ibu-ibunya. Kenal nggak sama Allah? Sifat-sifat Allah di Asmaul Husna 99. Ada yang hafal? Sudah beragama Islam dari usia berapa? Rasa ya? Berapa tahun kita jadi muslim ditanyain Asmaul Husna, nama-nama Allah 99 kita nggak tahu. Tapi Allah masih sayang sama kita, Bu, Bapak. Masih. Allah sabar sama kita. Karena Allah di Asmaul Husna ada namanya As-Sabur, yang maha sabar. Sabar nunggu kita taubat, sabar nunggu kita ingat sama Allah, sabar nunggu kita kembali sama Allah. Masya Allah ya. Berasa nggak kita ini gimana sama Allah? Dengan analogi yang tadi ya, kita ini SKSD, so kenal, so deket sama Allah, rasa sudah melakukan yang terbaik untuk Allah. Tapi kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan mau kita, kita marah. Kayak ibaratnya anak dan ibu tadi, dia lagi sakit, mau dikasih propolis anaknya. Pahit, ya kan? Propolis pahit ya? Gak mau, anaknya nangis-nangis. Minum, nak ini enak, ini biar sehat. Gak mau, saya maunya permen. Karena manis gula menurut anaknya. Jangan, nak, propolis aja, nak, ini sehat. Enggak, meronta-ronta, malah marah-marah sama ibunya, gak mau melakukan apa yang disuruh, padahal maksud ibunya baik. Kita suka gitu gak, Bu? Pak? Ayo ini aku kasih ujian yang ini biar kamu sabar, karena sabar itu pahalanya tanpa batas, kata Allah. Coba aku kasih ini ya, ujian yang ini ya, ujian yang sakit ini ya, kan sakit menggugurkan dosa. Gak mau ya Allah, aku udah maunya sehat, biar aku bisa kerja, aku bisa cari uang, terus nanti aku bisa membahagiakan diriku dengan membeli banyak barang-barang untuk kebutuhan duniaku. Ada untuk sedekahnya juga kok, tapi aku gak mau sakit. Tapi kata Allah, kalau kamu gak diuji yang ini, kamu gak kuat. Jadi aku pilihin ini ujian yang terbaik untukmu. Kayak tadi si ibu, nak, kalau gak dikasih propolis, kamu nanti gak sembuh. Kalau dikasih yang lain, kapsul, tablet, kamu gak doyan nanti, susah nelennya. Aku kasih yang propolis aja yang cair ya. Kata Allah, kamu aku kasih ujian yang sakit aja ya. Kalau kamu aku uji sama ekonomi, atau nanti aku uji suamimu selingkuh atau istrimu macam-macam, kamu gak kuat. Jadi aku pilihin yang ini ya, yang sakit aja ya. Enggak mau ya Allah, saya maunya sembuh, kan kita suka gitu.
Kenapa ini terjadi sama saya ya Allah? Saya udah baik, udah melakukan semuanya, kok engkau pilihkan aku ujian gangguan jin misalnya. Udah gitu gangguan jinnya udah jin nasab, campur komplikasi jin gangguan sihir, udah gitu komplikasi lagi ada jin khodam, udah gitu komplikasi ada jin jatuh cinta, belum lagi ada yang ngaku-ngaku jadi jin servant of dajjal. Ruwet gitu ya hidupnya. Hidupnya bolak-balik ininya sama gangguan jin gitu ya. Saya itu maksudnya. Nah, kan bisa aja protes ya. Cuma terus kan Allah bisa aja ngebalikin. Dah kamu kalau saya uji sama yang lain, kamu gak kuat. Tapi kalau saya uji sama ekonomi atau saya uji sama hal yang lain, kamu gak kuat. Begitupun sama ibu-ibu semua. Dan Allah itu selalu pengen kita berhasil. Kalau ibu sama anaknya aja sebegitu sayangnya ya, apalagi Allah sama kita, dan Rasulullah SAW mengabarkan itu. Kenapa kita nggak tenang ketika kenal Allah? Sekarang gini deh, karena kita belum kenal Allah ya, kita nggak tenang. Kalau ibu-ibu semuanya punya, nggak usah jauh-jauh, punya keluarga polisi, jenderal. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain, tenang nggak? Tenang aja, saudara saya jenderal. Kalau misalnya saudaranya polisi aja, ketangkep polisi, tenang aja, ntar minta bantuin dia, ya nggak? Atau nggak usah jauh-jauh, punya kenalan atau saudara atau yang dekat perukiah. Kalau ada yang gangguan jin tenang aja, saudara kita perukiah bisa bantuin, nanti minta bantuin di rumahnya, jadi minta tolong rukiah, ya nggak? Karena tenang, karena dia kenal. Kan kita tuh nggak tenang itu karena kita tenang itu karena kita merasa ada yang menjaga kita, ya nggak? Ada yang melindungi kita, ada yang memberikan kebutuhan kita. Contoh, dia kaya raya, dia punya uang banyak, dia punya harta yang berlimpah, terus motornya hilang 1, padahal motornya ada 10, dia tenang nggak? Tenang. Atau dia tuh warisannya banyak, bapaknya kaya raya, lalu misalnya tadi motornya hilang 1, dia tenang nggak? Tenang. Kenapa? Saya tinggal minta bapak saya. Udah gitu, udah motornya diambil, terus misalnya dia dijahatin orang di jalan gitu kan, tenang aja, bapak saya polisi, ya kan? Udah banyak kaya raya, bapak polisi misalnya gitu kan, dia tenang karena ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada yang mengganti semua kehilangan dia. Tenang nggak dia? Tenang. Terus dia di jalan karena dia cantik jelita, dia takut digodain orang, disediain bodyguard banyak di jalan, dia tenang nggak? Tenang, ada yang melindungi. Kan kita nggak tenang itu karena itu, tidak merasa ada yang melindungi, tidak merasa ada yang selalu menjaga, tidak merasa ada yang selalu mencukupi kebutuhan kita, tidak merasa ada yang selalu ingin kita selalu baik-baik saja, ya nggak? Dan kita tenang ketika kita merasa aman, terlindungi, diberikan apa yang dibutuhkan, dan merasa selalu ada yang menjaga kita lah gitu, ada yang memberikan yang terbaik untuk kita, yang pengen kita selalu baik-baik saja, ya nggak? Tenang nggak kalau begitu? Tenang. Dan itu kan cuma Allah. Mau ngandelin siapa? Suami, istri, emang bakalan hidup terus? Enggak. Belum lagi kalau tergoda sama yang lain, na'udzubillah. Enggak juga kan. Belum lagi kalau lagi jauhan kayak saya, jauhan, nggak ketemu, mau lindunginya gimana? Apa? Oh, ada orang tua saya, iya, tapi kan kita punya kegiatan masing-masing, mereka nggak selalu ada, ya nggak? Terus kalau misalnya kita ngandelin dari sisi ekonomi, misalnya saya punya uang banyak, tuh kamu meninggal juga nggak ada yang nggak dibawa, ya kan? Tapi saya sulit, saya punya suami atau istri atau keluarga yang kaya raya, emang yakin mereka bakal bantu kamu terus? Ada kalanya mereka punya kebutuhan nggak bisa bantu kamu, ya nggak? Saya mau sakit, saya punya rukiah, saya punya dokter yang hebat apa? Emang pasiennya cuma kamu doang? Mereka juga punya pasien yang lain, ya nggak? Kita itu selalu punya potensi untuk ditinggalkan sama orang lain, siapapun itu, ya nggak? Sadari atau tidak disadari, baik dengan kematian ataupun dengan hal-hal yang lain, ya nggak? Iya. Dan yang nggak akan ninggalin kita siapa? Allah. Yang akan selalu memastikan kita baik-baik saja siapa? Allah. Saya makan ada suami saya, ada istri saya yang benar. Emang selalu mengawasi kamu 24 jam bisa, kegiatannya juga banyak, nggak kamu doang yang diurusin, iya nggak? Kerjaannya apa segala macam. Kalau Allah kan emang standby terus. Allah maha mengawasi, dan kita harus merasa terawasi sama Allah. Dan kita nggak tenang itu karena kita nggak kenal
Allah. Sehingga ketika Allah takdirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita suuzon sama Allah. Kenapa ini terjadi sama saya? Karena nyiptain kita tadi siapa, Bu? Pak? Allah. Yang punya surga neraka siapa? Allah. Yang tahu dosa pahala kita seberapa siapa? Allah. Yang tahu kelebihan dan kekurangan kita siapa? Allah. Yang tahu kemampuan kita dan kekuatan kita dalam diri ini siapa? Allah. Jadi biarkan saja Allah memilihkan ujian yang mana atau takdir-takdir yang mana yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena Allah yang nyiptain kita, Allah tahu benar yang mana ujian yang paling pantas buat kita, yang paling kita mampu, yang paling kita bisa melewatinya, yang pasti kita berhasil, yang kalau kita jalanin ini dosa kita terhapus, pahala kita dapat, keberkahan kita raih, dan ketika kita meninggal tanpa membawa dosa, masuknya ke dalam surga. Kan gitu ya. Dan Allah yang Rob kita nggak bisa apa-apa. Cuma kan kita kadang-kadang itu karena hidup di dunia dan dunia itu isinya menipu, ya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu kesenangan yang menipu. Kita merasa kita bisa melakukan segala sesuatu untuk atas usaha kita demi kebahagiaan kita di dunia, dan kita lupa kita diciptakan bukan untuk dunia, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Kita ini diciptakan untuk jadi makhluk penghuni surga. Kita lupa dari mana kita berasal. Dulu kan Nabi Adam alaihi salam diciptakannya dari mana? Di mana? Di surga ya. Dan Allah ciptakan kita di dunia untuk beribadah, nanti pengennya kita berhasil masuk ke dalam surga. Dan Allah tahu kita manusia, kullu bani Adam khata, setiap manusia melakukan kesalahan. Ini yang jarang kita sadari. Dan ini erat kaitannya dengan kesehatan, kesembuhan kita juga, termasuk kebahagiaan. Disadari nggak disadari, teman-teman semuanya pernah nggak duduk berpikir, merenungi apa-apa saja kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah maupun kepada manusia? Pernah nggak? Kalau belum pernah, coba dilakukan. Ini adalah salah satu kunci untuk kita menggapai kesembuhan dan kebahagiaan dan ketenangan batin. Kadang-kadang kita lupa, iya, dari kecil, remaja, dewasa, sampai sekarang. Ada loh orang-orang yang trauma masa kecil akibat pola asuh yang salah, atau kejadian-kejadian di masa kecil yang dia merasa tersakiti atau merasa terkucilkan, itu disimpan sampai besar. Dan itu menjadi dendam, menjadi amarah yang tak terluapkan. Dan itu akhirnya menjadi gak baik. Itu yang pertama. Atau di masa remajanya, bully-bulian temannya misalnya, atau ketika dia minta perlindungan dari orang tuanya dia nggak didapatkan, kurangnya pendidikan agama, lalu nanti dia sampai ke pernikahan, misalnya qadarullah dapat pasangan yang nggak baik atau apa, ada kekecewaan lagi terus, jadi dia banyak menyimpan emosi-emosi negatif dalam jiwa. Lalu kenapa di Islam kan disebutkan la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, sebenarnya Allah bersama kita ya. Lalu la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kenapa nggak boleh sedih, nggak boleh marah? Kalau kita lihat semua dari kejadian-kejadian nggak enak yang kita alami, ketika semua kejadian-kejadian yang nggak pengen kita rasain itu, kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, kenyataan yang ternyata nggak sesuai dengan mau kita, itu pasti ujungnya kalau nggak sedih marah, ya nggak? Ya kan? Kalau nggak sedih marah. Dari sedih marah ini nanti timbul tuh ada kecewa, sakit hati, dendam, iri, dengki, hasad, ya nggak? Dari sedih dan marah. Makanya di Al-Quran la tahzan, kata Rasul la taghdab ya. Jangan sedih, jangan marah. Karena ini berdasarkan pengalaman saya, kalau sedih kita dan marah, kita nggak akan tenang pertama. Mikirin kenapa itu terjadi, marah kenapa orang itu ngidin kita, marah kenapa kita gagal, sedih kenapa hal ini tidak sesuai dengan saya mau, ya nggak?
Lalu karena sedih dan marah itu, terbukalah celah-celah setan dari kalangan jin untuk masuk dalam tubuh kita. Masuk mereka, lalu memilih organ tubuh kita untuk didiami. Jadilah gangguan jin. Karena terlalu lama bertengger di situ, jadilah organ-organ yang ditempati mereka itu jadi sakit. Kalau dia di lambung, lambung kita yang sakit. Kalau dia bertenggernya di kepala, menguasai pikiran kita yang bikin kita makin mudah marah, makin sedih tadi, bahkan sombong. Ya sakitnya di kepala, kan gitu ya. Nanti ada yang di jantung karena kebanyakan suuzon. Kemarin saya habis belajar matologi. Suuzon itu kebanyakan diderita, jantung itu banyak diderita oleh orang-orang yang sering suuzon. Karena semua penyakit dalam tubuh kita itu ada erat kaitannya dengan emosi hati, tazkiyatun nafas. Dan itu yang bikin kita nggak tenang. Kenapa? Gimana kita mau tenang kalau hati kita isinya bukan tentang Allah, tapi kita menyimpan kesedihan dan amarah yang kita pendam bertahun-tahun, yang kita tumpuk selama ini kita tumpuk tanpa kita sadari, sehingga itu menjadi celah-celah setan untuk masuk. Kalau kita udah sedih, udah marah, mereka masuk, mereka makin mudah menguasai kita, makin sedihnya, makin marahnya, makin gak fokus ibadahnya, ya nggak? Kan gitu. Dan kalau udah begitu, belum lagi kalau nanti kita dapat warisan dari leluhur. Apa itu warisannya? Bukan harta, jin, ya nggak? Nambah lagi tuh. Karena ini kunci. Kadang-kadang kita lupa itu. Kita sibuk untuk menyembuhkan diri dari berbagai macam hal di eksternal. Misalnya dengan saya datang, ini pengalaman saya datang ke sini, datang ke situ, berusaha untuk rukyah itu, makan ini, makan itu apa. Tapi dalam dirinya ini ketenangan yang harusnya kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalau kita tenang, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan di depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita amalkan. Kan kalau kitanya tenang kan enak ya. Gimana mau tenang kalau ternyata dalam kolbu kita ini masih ada emosi-emosi negatif, tazkiyatun nafas, pensucian jiwanya belum beres, sehingga selalu gagal terus. Dan itu terjadi karena nggak kenal Allah. Kalau tadi yang pertama kita nggak kenal Allah karena kita memang kelalaian kita nggak karena selama ini Islamnya dari kecil, sehingga kita nggak mencari tahu Allah itu siapa, bagaimana Allah mengatur saya, apa yang Allah inginkan dari saya, apa yang Allah berikan untuk saya, apa yang Allah jamin untuk saya, apa yang harus saya lakukan untuk Allah. Karena kalau kita nggak tahu itu, kita akan menyamakan Allah sama dengan makhluk. Nyamain Allah, kalau misalnya Allah sayang sama hambanya, akan dikasih yang seneng-seneng. Kalau makhluk manusia sama manusia, kalau seneng kan kalau lagi jatuh cinta, kalau lagi sayang dikasih hadiah, dikasih yang indah-indah, ya nggak? Kalau Allah kan beda. Kalau cinta dikasih ujian, baik itu yang enak, ada juga yang nggak enak, malah banyak yang nggak enaknya, ya nggak? Karena tadi ada bingkisan sabar di situ, yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sehingga Allah datangkan ujian yang nggak ngenakin itu ke kita, agar dosa-dosa kita terhapus dari pahala sabar itu. Kalau pahala sabar tanpa batas berarti besar banget nggak? Besar banget. Tanpa batas itu kan unlimited, gede banget berarti. Kita nggak pernah tahu dosa kita seberapa. Lalu Allah datangkan ujian yang nggak ngenakin itu, yang kita bikin sakit hati, yang bikin air mata kita menangis, yang bikin kita menjerit, yang bikin kita, ya Allah kenapa ini terjadi? Kata Allah, dosa kamu banyak, usia kamu tinggal sedikit, saya pengen kamu masuk ke dalam surga. Saya kasih ujian yang ini karena saya lihat kamu mampu, dan kamu pasti mampu, saya dampingi kamu. Maka jalani ini, sabar, pahala kamu terhapus. Nah, kamu meninggal, kamu tidak membawa dosa, kamu saya masukkan ke surga. Enak nggak? Enak. Kalau kita udah tahu konsepnya, Allah memberikan ujian tidak lain bukan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk memasukkan kita ke surga. Mau dikasih ujian seenggak enak apapun, kita tenang. Karena kita akan bilang sama Allah, ya udah ya Allah, yang penting ini akhirnya surga. Kadang-kadang kita pengen diuji yang enak-enak aja, padahal itu ujian yang paling berat. Kenapa? Manusia kalau dikasih yang enak-enak terlena.
Maka Allah tahu, aku itu tahu benar siapa engkau, kata Allah. Kamu yang gak tahu aku, kata Allah. Aku tuh tahu benar kamu tuh lalai-lalainya gimana. Kamu tuh bakal jauh dari aku tuh bagaimana. Makanya aku pilih ujian yang ini. Kalau saya, makanya aku kasih ujian yang gangguan jin ini. Dan saya mendapatkan suatu hikmah yang luar biasa dari gangguan jin ini, teman-teman semuanya. Pertama ya, saya sampai saya tulis loh. Alhamdulillah Allah kasih ujian gangguan jin ini, berkahnya luar biasa. Yang pertama, Allah gak pengen dilupain. Karena kalau orang kena gangguan jin gak boleh lepas zikir, iya gak? Teman saya pernah bilang, Allah sayang banget sama kamu ya. Kenapa? Gak pengen dilupain sama kamu sedetik pun. Karena kalau kamu lupa sama Allah, serangan kamu makin hebat dari luar sana. Terus saya menangis, iya ya benar. Allah selalu kangen. Kalau kita kangen sama seseorang, kadang kita sebut namanya ya, kita ingat terus ya, ingat terus. Ketika dikasih gangguan jin, saya sadar, oh iya, Allah pengen saya ingat Allah terus. Allah pengen kita ingat sama Allah, terus zikir. Allah pengen kita baca Quran. Karena dengan baca Quran kita lebih kenal Allah, karena disitulah Allah mengenalkannya dengan sangat lugas, jamblang, dan sangat luas. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran. Selama ini saya SKSD, taunya kenal sama Allah. Padahal saya kalau baca Quran, ternyata saya masih baca Arabnya aja. Saya nggak baca artinya, sehingga saya nggak tahu Allah ngomong apa. Dengan adanya gangguan jin ini, Allah mau gak mau push kita semua untuk dekat sama Quran. Berkahnya Quran luar biasa, mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kita umatnya itu bisa merasakannya. Umat Nabi lain gak bisa merasakan mukjizat nabinya. Umat Nabi Musa gak bisa belah lautan. Umat Nabi Ibrahim kalau dibakar tetap kebakar, ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Al-Quran, kita bisa gunain Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai obat fisik maupun obat hati. Lalu dikasih ujian gangguan jin, dipush sama Allah, mau gak mau kamu harus dekat sama Quran, kamu harus tahu sama aku, kamu harus tahu apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, bagaimana kamu menjalani hidup, dan orang-orang yang berhasil masuk ke dalam surga dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Quran kan isinya itu ya, perintah, larangan, dan kisah-kisah ya, sejarah ya. Lalu saya sadari lagi, oh iya ya Allah, apakah saya selama ini memang sejauh itu sama Allah ya? Sampai Allah pengen kembali, ayo sini kamu kembali. Saya rindu, saya gak pengen kamu gagal masuk ke dalam surga. Maka dipilih ujian gangguan jin, biar ingat terus sama Allah pertama. Yang kedua, biar gak jauh-jauh dari Quran. Karena dari Quran ini kita bisa dapat pertolongan di dunia dan di akhirat. Janjinya Allah. Makanya sampai saya sekarang akhirnya buka rumah Quran, rumah tahfiz. Karena saya sadar benar, Allah pengen saya dekat sama Al-Quran. Saya merasa, aduh saya kok kayak ngapal, kayak susah banget. Kalau gitu saya bantu dulu orang-orang penghafal Quran. Mudah-mudahan dengan begitu kan Allah berjanji, ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita ya. Kita membantu kesulitan orang lain, Allah akan membantu kesulitan kita. Saya susah ngapal. Dengan saya membantu menghafal Quran, mungkin saya jadi bisa ngapal Quran. Minimal saya dapat pahalanya menghafal Quran dari mereka, ya enggak? Ya. Lalu itu yang kedua hikmahnya yang saya dapat ya Allah. Iya ya, nggak semua orang loh dikasih ujian begini ya. Kalau orang dikasih ujian bokek doang, misalnya nggak punya uang, mungkin dia bisa jor-joran sedekah tapi dia lupa zikirnya. Kalau saya dikasih ujian sakit gangguan jin, udah disuruh zikir terus, disuruh baca Quran terus, disuruh sedekah lagi. Karena sedekah itu kan kata Rasulullah SAW, bisa menyembuhkan penyakit, ya enggak? Kayak Allah itu bener-bener pengen nggak pengen jauh gitu, nggak pengen gagal kita masuk ke dalam surga gitu, nggak pengen saya lalai gitu. Teman-teman semuanya ngerasa gitu juga nggak? Dan hikmah yang besar lagi yang selanjutnya, yaitu inti dari ini semua adalah Allah ingin menancapkan tauhid kita
Ketika kita dikasih misalnya gangguan jin ya, kita nggak bisa cerita sembarangan sama orang. Tahu nggak, saya tadi malam ya dia datangin sama makhluk gede banget, terus dia giniin saya, terus saya jadi sakit, terus saya jadi ini, terus nanti saya mimpi buruk terus tiba-tiba ini saya di tubuh saya tuh ada cakaran, terus ini, terus saya nanti kita cerita hal-hal yang nggak masuk akal sama orang lain sembarangan. Kira-kira dia percaya nggak? Nggak percaya ya. Ih gila, digituin sama dia. Ih halu lu, ih drama. Enggak, beneran, badan saya penuh cakaran, bekas tusukannya itu ada, cuma saya kan nggak mungkin nunjukin ke kamu gitu, tapi ini ada, biru beneran, sakit kayak disundut rokok misalnya gitu, sakit banget ini gitu, saya dipegang terus bekasnya itu panas banget gitu kan, dia dari api gitu. Halu lu, agak mungkin digituin kita ya. Kita nggak bisa cerita sama manusia, dibikin sama Allah. Kamu nggak bisa cerita sama sembarangan manusia. Kamu yang dulu curhat cerita semua masalahmu sama semua manusia bisa. Kalau orang lain punya masalah selain gangguan jin, dia bisa cerita sama semua orang, iya nggak? Dan semua orang akan percaya. Suami saya begini loh, bla bla bla. Istri saya begini loh. Anak saya begini. Ada yang lagi fitnah saya, lagi bahin saya. Ada yang saya habis ditipu apa? Orang percaya nggak? Percaya. Tapi kalau cerita gangguan jin, lu tahu gak sih itu pocong di depan gue, terus dia nimpah gue, terus gue dicekek, terus gue diginiin, orang percaya nggak? Ih gila, serem, halu, horor, takut dijauhin kita, iya nggak? Dan nggak betapa Allah ingin kita ceritanya sama kamu, hanya bisa bercerita sama aku, kamu hanya bisa mengadukan itu semua kepadaku, dan hanya aku yang bisa menolong kamu. Sadar nggak digituin sama Allah? Kamu gak bisa cerita kayak orang-orang lain yang curhat kemana-mana. Kamu hanya bisa cerita sama aku, dan aku pasti percaya apa yang kamu alami karena aku yang izinkan itu terjadi, kata Allah. Ya, belum lagi kalau dikasih gangguan jin nih, Masya Allah, tauhid nih. Kita gak bisa sembarangan melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan kita tidak bisa berobat selain kepada yang syariah, ruqyah syariah. Kita nggak bisa tuh yang ketika udah ada gangguan jin berobatnya malah salah-salah ke ruqyah yang syirkiyah atau ke dukun-dukun. Udah tahu disantet, malah ke dukun yang lain, balikin santetnya, bilang sama mbahnya, bilang sama bahasanya Pak Uskun atau Kiai Kun gitu ya bahasanya sekarang. Salah, nggak bisa. Kita benar-benar harus diluruskan tauhidnya sama Allah. Nggak mau. Yang ngasih sakit aku, kata Allah. Yang ngasih gangguan jin aku, kata Allah. Berarti kamu harus sembuh dengan caraku. Apa? Luruskan lagi tauhid bahwa yang menyembuhkan kamu adalah aku, kata Allah. Lihat, Nabi Muhammad SAW udah pernah disihir. Jadi kamu lihat cara Rasulullah SAW. Oke, Nabi Muhammad SAW di ruqyah oleh malaikat Jibril. Oke, berarti saya harus ruqyah. Ruqyahnya ini gimana? Berarti ruqyah yang syariah. Lihat betapa Allah itu udah menuntun kamu luruskan tauhid, yang ngasih ujian adalah aku, dan kamu hanya bisa bercerita kepadaku, dan kamu harus meluruskan lagi akidahmu bahwa kamu harus melaksanakan menjemput kesembuhanmu ini dengan cara Quran dan Sunnah. Menghilangkan amalan-amalan bid'ah yang gak ada tuntunan, yang gak boleh dilakuin, karena itu hanya akan memberatkan kita, menambah lagi terbuka pintu-pintu untuk bangsa jin untuk masuk, dan kita harus bisa ke ruqyah yang syariah, melakukan penyembuhan-penyembuhan yang syar'i. Kan begitu ya. Lihat betapa Allah tuh cinta banget biar kita gak tersesat, biar kita gak melakukan dosa syirik. Dan kalau dosa syirik itu kan naudzubillah gak bakal masuk surga. Allah cinta banget sama orang yang kena gangguan jin. Saya baru setelah saya sadar itu, saya tenang, kayak ya Allah segininya. Sampai saya pernah diingetin sama teman saya, kamu doanya apa sih? Kok begitu banget ujiannya? Udah kamu gangguan jin, kamu autoimun, kayaknya juga pernikahan kamu gitu-gitu ya gitu. Terus kamu kayak digibahin orang terus, dikit-dikit masuk lambe turah, ya kan? Pokoknya hidup kamu gitu banget gitu. Kamu tuh doanya apa gitu? Terus kamu sekarang terjun di dunia dakwah. Dunia dakwah itu kan berat. Kamu pernah diusir nggak pas lagi kajian? Pernah gitu kan. Tuh kan, saya emang nggak kuat. Nah itu dia kenapa ujiannya dikasih ke saya. Kenapa bukan ke kamu? Nanti kalau ke kamu nggak kuat. Saya pun diuji kalau ujian sama kamu. Kayak kamu saya nggak kuat. Saya kalau diuji sama yang kayak kamu rasain sekarang, kan setiap orang ujiannya beda-beda ya. Saya nggak kuat, jadi Allah kasih saya yang ini. Emang kamu doanya apa? Sama ada seorang ustadz nanya,
Dengan dia dari Semarang ya, Ustadz Umar Fakihudin, ada yang kenal? Dengan doanya apa? Terus saya bilang, doa yang paling sering jenengan ucapkan itu apa katanya? Minta apa sama Allah? Kok dikasih ujian begini? Lalu saya jawab, saya itu ada doa yang gak pernah saya tinggalkan setiap hari. Apa? Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga firdaus dan apa-apa perkataan dan perbuatan yang membuat aku mudah masuk ke dalamnya, dan aku berlindung dari api neraka dan segala perkataan dan perbuatan yang membuat aku tidak masuk ke dalamnya. Lalu kata Ustadz, pantes berat kamu mintanya surga firdaus, pantesan kamu diujinya dari sana sini. Tapi ini kamu pasti mampu, karena kamu yang minta doa, Allah akan kabulkan, dan terserah Allah ngasih kabulnya itu lewat jalan yang mana. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu bukan dari jalan-jalan yang enak-enak, tapi jalan-jalan yang sulit, karena mungkin yang kita minta hal besar, sedangkan dosa kita banyak. Dosa saya banyak banget, saya sadar sekali. Saya masih susah mengolah sedih dan marah yang sekarang masih saya perjuangkan. Allah tahu dosa saya banyak, lalu Allah datangkan ujian ini tidak lain tidak bukan karena akibat efek efek doa saya, dan karena kemaksiatan saya yang banyak. Dan alhamdulillah Allah kasih ujian ini. Saya semakin bersyukur semakin kesini, dan jadi tenang apapun ujiannya, dan jadi tenang bagaimanapun juga. Sampai sekarang kalau ditanya masih ada gangguan jinnya, masih. Tadi malam dah iya di kamar. Cuma lebih tenang. Kenapa? Ya mereka ya sepanjang hidup sampai kita meninggal masih akan terus mengganggu. Tinggal kitanya aja ya tenang gak ngadepinya. Percaya bahwa Allah pasti bantu, Allah pasti tolong. Dan untuk menggapai kesembuhan biar tenang itu kita harus tahu dulu kesembuhan dan kebahagiaan ya. Harus tahu dulu konsepnya. Terima dulu takdirnya. Habis kenal Allah, terima takdirnya. Allah kasih ini karena saya mampu. Allah kasih ini karena saya bisa. Allah kasih ini karena saya butuh dibeginikan. Kalau saya nggak dibeginikan, mungkin saya tersesat, dan ketika saya meninggal, naudzubillah, nanti saya pulangnya bukan ke surga. Saya butuh diuji yang ini, karena kalau enggak, mungkin hidup saya lebih buruk dari sekarang. Kita ini nggak tahu, bahkan seringnya sok tahu, dan Allah yang paling tahu hidup kita kayak apa dan apa yang akan terjadi. Dan di masa lalu kan Allah yang tahu ya kan. Lalu Allah menggiring kita dari satu kejadian-kejadian yang lain, dari ujian satu ke ujian yang lain, tidak bukan karena kita adalah calon penghuni surga dan Allah pengen kita masuk ke dalam surga. Kenal ya Allah, terima takdirnya. Semakin kita nggak terima takdir, kenapa saya begini, semakin sulit kita menggapai kesembuhan dan kebahagiaan, karena nggak mau diatur sama Allah. Emang bisa apa? Ya Allah, kalau mau matiin sekarang juga bisa. Tapi permasalahannya kan terus kalau udah lo matiin kan, kalau habis mati bukan kita udah mati doang, hidup lagi, ya nggak? Panjang perjalanan, alam kubur, alam barzah, padang mahsyar, panjang terus. Kan permasalahannya itu nggak selesai sampai kematian. Buktinya apa? Dan Masya Allah, buktinya apa? Buktinya kita masih dikasih kehidupan sekarang. Allah masih kasih kesempatan buat kita, terutama buat teman-teman yang mungkin ada kayak saya, diujinya sihir kematian ya, disantet, diteluh ya kalau bahasa itunya, dibikin mati juga sama berapa dukun gitu berkali-kali. Kalau Allah nggak izinin usianya masih ada, mah hidup aja, alhamdulillah ya. Tapi ada orang juga yang nggak diapa-apain, nggak diteluh apa, kalau udah waktunya mati aja ya. Itu yang kadang kita lupa. Allah yang menggenggam hidup dan matiku, Allah yang menggenggam sakit dan sehatku, Allah yang menggenggam segala rezekiku. Terserah engkau ya Allah mengatur aku kayak apa. Orang engkau yang tahu aku ini gimana. Yang kadang-kadang aku sendiri nggak tahu. Ada loh kemarin ada yang curhat gitu ya, konsultasi, dia ada gangguan jin, komplikasi antara nasab dan sihir.
terus bla bla, dia fokus untuk memerangi jinnya gitu kan. Fokus, saya udah kesini, saya udah makan ini, terus saya udah terapi ini segala macam. Dia fokus eksternalnya. Tapi saya lihat dari mata dia, dari cara dia bicara, dia masih menyimpan banyak amarah, banyak kecewa, banyak kesedihan. Nggak bisa. Dia kayak nggak terima itu terjadi. Saya soalnya jadi nggak nikah, saya mau nikah nggak jadi, setiap mau jadi sama laki-laki saya nggak jadi, setiap ada yang udah mau jadi nggak jadi lagi. Sedangkan saya lihat teman-teman saya semuanya udah pada nikah. Ya kamu terima dulu. Saya terima takdirnya, udah saya tahu gitu. Saya tanya, udah coba kamu tenang dulu, teruskan aja ruqyah syariahnya, tetap dawanya dilanjutkan. Dawa itu makanan-makanan herbal, minuman yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tapi ada PR-nya juga yang kamu lupa. Sekarang saya tanya, kamu sadar nggak emosi negatif apa yang masih kamu simpan? Nggak ada. Saya mah udah memaafkan semuanya. Saya nggak sedih kok. Saya nggak ada amarah. Saya nggak tahu emosi negatif saya apa. Itu bahaya loh teman-teman semuanya. Itu bahaya, kita nggak tahu kekurangan kita nggak tahu emosi negatif kita tuh yang mana tuh yang harus dibenerin nih. Tazkiyatun nafasnya yang mana yang harus dibenerin. Kalau kita sampai nggak tahu, waduh bahaya itu. Puncaknya apa? Sombong. Itu dosa yang dilakukan oleh iblis. Naudzubillah. Harus tahu ini saya itu, kayak saya sekarang udah ngerti nih, saya nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh sedih banget nih. Kalau sedih banget, saya sedih, imun saya, karena saya ada autoimun, imun saya makin ngacak, udah gitu gangguan jinnya masuk, saya makin ambruk. Jadi saya kontrol sedih dan marah saya. Ada lagi, saya masih ada kecewa. Saya dulu waktu kecil pernah dibeginin, saya kecewa misalnya sama pasangan saya kecewa, itu dirilis dulu, dimaafkan. Tapi saya nggak bisa, gitu. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, sama orang-orang yang saya nggak bisa maafin, saya sakit hati, saya kecewa apa. Emang kalau kamu nangis-nangis, kamu kecewa, kamu nggak terima, emang kejadiannya nggak bisa berlangsung? Udah kejadian belum? Udah. Emang kamu kalau nggak terima, kamu marah-marah, kamu sakit hati, terus kamu ngerasa Allah nggak adil, kamu terus ngerasa bahwa aku ini baik apa segala macam, kok aku dijahatin sama orang, kok aku dibeginiin. Emang kejadiannya yang itu, yang kamu rasa itu adalah kejadian yang nyakitin kamu, akan terjadi? Kan terjadi, ya nggak? Udah terjadi, kamu nggak bisa putar balik waktu, dan kamu nggak bisa kenapa ini terus kamu pengen semuanya baik-baik aja, nggak bisa lah, udah kejadian, ya nggak? Termasuk ketika dikasih sakit sama Allah, saya nggak terima ini. Emangnya kalau kamu meronta-ronta dan kamu nggak terima, dan kamu nggak mau itu terjadi, hal itu nggak terjadi, kan nggak bisa. Orang yang ngatur kita Allah, ya nggak? Makanya yang tenang ada Allah ini kan penting kita kelola dalam hati. Kita begitu karena kita nggak kenal sama Allah. Kita menyamakan Allah itu dengan manusia. Bahwa kalau Allah sayang sama hambanya, dikasihnya yang enak-enak, dikasihnya yang baik-baik, dikasihnya yang indah. Padahal sebaliknya. Dan saya ngerasain banget ketika saya ketika lagi diserang gitu ya, ada gangguan jin, lalu di dalam hati saya masih ada sedih dan marah, kayak berasanya itu berat pasti ruqyahnya. Dan ketika minta bantu sama peruqyahnya juga berat bantu saya, karena saya masih ada emosi negatif di sini. Bahkan saya pernah melihat dan mengalami, ntar dulu deh, gak bisa nih, soalnya masih ada emosi negatif dalam hati. Bahkan Ustadz Nay juga berkali-kali waktu itu selalu beliau kan tazkiyatun nafas gitu ya, waktu saya berguru sama beliau. Karena kadang-kadang kita fokusnya di eksternal, dan dalilnya apa? Kenapa kita harus fokus dulu sama yang internal diri kita? Surat Asy-Syura ayat 30, bahwa segala sesuatu musibah yang terjadi kepada kita adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Gara-gara kita banyak dosanya, banyak salahnya sama Allah dan sama manusia mungkin. Kadang-kadang kita fokusnya, saya udah bertobat sama Allah tapi kok masih kayak gini. Coba diingat-ingat pernah punya salah sama siapa, terutama sama orang tuanya, sama pasangannya, bahkan sama anaknya.
Saya baru kemarin 2 hari yang lalu ya minta maaf sama anak saya. Maaf ya nak, waktu kamu kecil Umi pernah biarin kamu tidur sendirian. Padahal kamu usianya 40 hari. Karena dulu Umi sama ayahnya yang dulu bla 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 cerita. Umi nggak bermaksud untuk ninggalin kamu sendirian di usia yang sekecil itu. Nah, ini kayak suatu dosa yang mungkin secara tidak sadar itu belum saya rilis ya gitu, karena belum saya pernah ungkapkan ke anak saya. Mungkin kamu waktu itu masih kecil, tapi itu kesalahan Umi yang terbesar dan mungkin itu menjadi dosa Umi sehingga Umi dikasih ujian kayak gini. Karena saya nggak tahu lagi, takut gitu kalau misalnya nanti akan menjadi, walaupun anak itu nggak tahu, tapi ternyata itu akan berpengaruh sampai dia besar. Sampai saya janji sama Allah, ya Allah kalau saya dikasih izin punya anak lagi, saya memperbaiki semuanya dari masa kehamilan saya sampai saya punya anak, sampai dia lahir, dia dewasa, saya akan didik dia dengan baik. Saya nggak akan tinggalin dia tidur sendiri. Di masa sekecil itu saya minta maaf sama anak saya. Jadi kadang-kadang kita sudah bertobat sama Allah, tapi kita ada dosa-dosa sama manusia yang kita sadari maupun nggak kita sadari, itu juga memberatkan kita. Kan dosanya tetap tercatat. Kalau sama Allah, Allah Maha Pengampun, kita tobat selesai nggak? Selesai. Kalau sama manusia, kalau dia nggak maafin karena kita nggak pernah ngucap minta maaf, gimana? Pahala kita masuk ke dalam surga di kantor, oh saya nggak terima ya Allah dia masuk ke dalam surga pernah zolimin saya, dia nggak minta maaf dan saya belum memaafkan, dipindahin tuh pahalanya orang yang dizolimi, diambil pahalanya dia untuk orang yang terzolimi. Kalau banyak ya habis pahala dia, ya nggak? Dia udah nggak punya pahala, masih banyak dizolimin, dia ambil dosa orang yang terzolimi dipindahin ke dia, naudzubillah. Yang tadinya harusnya dari kantor masuk ke dalam surga, dia masuk ke neraka, naudzubillah. Maka pentingnya kita minta maaf selain sama Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Karena itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa kita juga. Merasa kita baik, merasa kita benar, merasa kita tidak punya salah. Itu salah satu bibit apa sombong. Kembali ke yang tenang ada Allah. Bagaimana kita mau tenang ada Allah kalau tadi kita tidak mengenal Allah, kita tidak menerima takdir yang sudah Allah berikan terjadi sama kita, tidak kita terima dengan baik. Yang ketiga, bagaimana kita mau tenang sama Allah kalau kita masih menyimpan emosi-emosi negatif, kalbu kita, hati kita, yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau itu baik-baik semuanya, kalau itu buruk-buruk semuanya, dan itu bernama hati. Mau dikejar pakai ruqyah, pakai madu, pakai habat, pakai segala macam, semuanya dilakuin, pakai terapi ini itu. Kalau ininya enggak beres, susah. Adanya sakit-sakit lagi. Bahkan makanya kalau Ustadznya bilangnya psikosomatis ya. Padahal mah nggak sakit, tapi karena dia kesetresan sendiri jadinya sakit. Karena masih ada tadi tazkiyatun nafsnya belum benar. Dan emang kalau mencapai kesembuhan dan kebahagiaan itu, kalau ketika sakit ya, yang pertama kan memang Allah sudah mengajarkan Al-Quran itu sebagai syifa ya, sebagai obat. Makanya lah hadir ruqyah ya, ruqyah mandiri atau dibantu sama peruqyah kalau memang sudah nggak kuat bisa ruqyah mandiri. Lalu apa? Yang kedua, setelah ruqyah kita tazkiyatun nafs. Selain baca Quran yang gak boleh tinggal, tazkiyatun nafs terus, dibersihin terus ini hatinya. Kalau saya dulu sampai ada salah satu guru saya, kamu tulis deh rasa-rasa sedih sama kecewa kamu, ditulis tuh 50. Banyak banget, emang artinya saya emang gak ada, saya kan ceria gitu kan. Tanya lagi sama hati kamu paling malam-malam, minta bantu sama Allah gitu. Saya tulis, iya saya pernah sedih karena saya begini, saya pernah kecewa karena saya begini, saya pernah sakit hati ketika saya dibeginikan, saya ini, saya tulis semua emosi negatif saya. Lalu saya baca, saya rilis, ya Allah sesungguhnya aku ikhlas menerima ini terjadi, aku ikhlas ya Allah, aku ridho, dan bantu aku untuk bisa melepaskan semua ini dari hatiku. Karena kadang-kadang itu yang kita pendam, rasa kecewa, sedih, marah, sakit hati itu jadi bumerang buat diri kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi itu dirilis ya. Jadi setelah tadi ruqyah dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ruqyah, lalu tazkiyatun nafas, dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari emosi-emosi negatif. Nah, lalu yang terakhir baru kita konsumsi dawanya gitu, konsumsi madunya, habatnya, minyak zaitunnya, kurma ajwa aliyah kalau yang kena sihir setiap hari jangan lupa, karena itu ngaruh.
Dan betapa Islam ini luar biasa. Saya sampai lagi nyari-nyari banget tuh makanan dan minuman yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dan ternyata jahe dan sereh itu adalah jahe minuman penghuni surga. Masya Allah, makanya di jahe ada banyak keutamaannya. Kita itu beruntung banget. Dan kalau kita bisa melakukan ketiga ini, insya Allah kita sehat. Kalaupun ada sakit, kita akan tenang, tahu karena itu adalah akibat dosa. Karena kita selanjutnya tadi kita nggak tenang, kenapa? Yang terakhir karena dosa-dosa kita. Dan dosa ini yang menghambat kita untuk beribadah dengan baik kepada Allah, yang bikin sholat kita nggak khusyuk, yang bikin sholat kita nggak nikmat, yang bikin baca Quran kita nggak nikmat, yang bikin puasa kita juga hambar, yang bikin zikir kita juga hambar. Itu karena akibat dosa yang bergerak dalam hati kita. Banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, sehingga itu menghambat kenikmatan kita beribadah kepada Allah. Dan ini salah satu doa yang jarang dan mungkin belum pernah kita ucapkan sebelumnya. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan dalam beribadah. Pernah belum doa itu? Kan doanya, ya Allah, aku minta rumah yang indah. Mungkin ada yang pernah. Tapi kalau ya Allah, berikan aku kenikmatan dalam beribadah, berikan aku kemudahan dalam beribadah. Kadang kita minta mudah diberikan rezekinya, minta dimudahkan dapat uang, tapi kita lupa minta dimudahkan dalam beribadah. Berapa banyak orang yang berjuang pengen bisa sholat 5 waktu. Kita bisa dikasih sholat 5 waktu, tapi apakah bisa menikmatinya? Belum tentu. Nah, kadang-kadang si setan juga digodain kita sampai lupa ini rakaat 2 apa rakaat 3, ya enggak? Sampai masuk ke ciri-ciri gangguan jin, lupa rakaat sholat, ya enggak? Kenapa mereka bisa ganggu? Nah, karena memang dosa kita banyak. Mereka merasa, wah kita seenergi nih, saya lebih mudah godainya. Jadi Allah, segala sesuatu yang gak enak terjadi ini adalah akibat dosa-dosa kita. Makanya minta berdoa sama Allah, minta dimudahkan ibadahnya, minta dimudahkan untuk menikmati ibadah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, surga dunia itu adalah ketika seseorang bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kapan terakhir kali kita sujud, kita sholat, dari takbiratul ihram Allahu Akbar, menetes air mata kita, ingat sama kebaikan-kebaikan Allah. Allahu Akbarnya terbayang betapa besarnya Allah, dan kita merasa kecil di hadapannya. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kapan terakhir kali kita merasakan ketika kita sujud, ketika kita tahiyat, ketika kita tahiyat kita bersolawat? Kapan terakhir kali kita merasakan nikmat ketika sholat itu, ketika kita benar-benar merasa dekat sama Allah? Kadang-kadang kita lupa ketika sholat itu kita sedang berkomunikasi sama Allah. Isinya kan doa semua itu. Bahkan jangan-jangan selama ini kita sholat nggak tahu bacaan sholat kita itu artinya apa. Pantas saja kita gak merasa tenang padahal kita sudah sholat, karena kita gak pernah tahu yang kita baca itu apa. Pas kita sholat itu kita lagi komunikasi sama Allah. Allah melihat kita. Kita menggugurkan kewajiban, Allah cinta, tapi Allah tahu engkau palsu. Ragamu bergerak, hatimu bukan untukku. Ibarat kata selingkuh kita, Bu, dari Allah. Fisiknya ada hadir buat Allah, hatinya untuk dunia. Na'udzubillah. Berapa sering kita melakukan ini? Mungkin sepanjang hidup. Dan ini saat kita hijrah hari ini. Perbaiki semuanya. Semuanya itu terjadi bukan karena gara-gara orang yang nyantet kita, bukan gara-gara jin nasab dari leluhur, bukan gara-gara jin hodam yang dulu kan ketahuan kita. Itu kan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, lalu Allah datangkan mereka itu terjadi. Mereka perantara-perantara dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk membuat kita lebih nikmat beribadah sama Allah. Biar hidup kita lebih tenang, biar kita lebih ingat Allah lagi, bahwa kita diciptakan di dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk baik-baik saja terus.
Karena di surat Al-Anbiya ayat 35, setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi jangan minta bahagia terus, mustahil. Gak mungkin. Bahagia terus itu di surga. Tapi di dunia juga isinya sedih terus dong? Enggak juga. Sedih terus itu nanti, merana terus itu nanti di neraka, naudzubillah. Selama di dunia itu, ya kata Nabi Muhammad, syukurin aja. Ketika dikasih dengan hal-hal yang nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah, kita bersyukur, ya enggak? Dikasih nggak enak juga alhamdulillah juga, kata Rasulullah SAW kan, alhamdulillah ala kulli hal ucapannya. Dan beruntung orang mukmin itu ketika dikasih sesuatu yang nggak ngenakin dia bersabar, karena itu pahala tanpa batas. Ya, pahala tanpa batas gede banget. Ketika kita dikasih sama yang enak-enak, dia bersyukur, dan ketika bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan sabar dan syukur ini nggak bisa lepas, Bu. Ini senjata kita. Kalau kita udah sabar pasti ada syukur. Kok bisa? Contoh, ya Allah, saya berat banget ini, kagak kelar-kelar, nemu lagi buhulnya, aduh nggak kelar-kelar nih. Udahlah, tapi sabar aja, ntar juga selesai. Paling enggak saya masih bisa sholat, paling enggak saya masih bisa kumpul sama anak-anak, paling enggak saya masih dikasih kesempatan Allah untuk istighfar, kan ini gara-gara dosa saya. Ya udahlah, paling enggak saya sabar aja, paling enggak kan saya masih bisa melakukan aktivitas yang lain, meskipun saya tahu saya lagi disakitin terus di jam-jam tertentu. Misalnya kalau sihir kan gitu ya, jam-jam tertentu. Paling enggak alhamdulillah lah, saya masih bisa sholat, masih bisa minta surga sama Allah, dan saya nggak tahu matinya kapan. Iya nggak? Lihat, berkaitan nggak antara sabar dan syukur? Iya, makanya kalau abis sabar jangan ya udahlah sabar aja, tapi kita nggak mau nginget nikmatnya Allah, susah nanti, berat sabarnya. Makanya banyak yang bilang sabar itu susah banget, itu kan kata kamu. Nggak mungkin Allah ngasih sesuatu yang berat, nggak mungkin. Allah tuh nggak pengen nyusahin kita kok, kita yang nganggap itu berat. Kamu sabarnya nggak digandengin sama syukur sih? Coba gandengin sama syukur. Saya juga gitu dulu. Sabar, adanya mendem, emosi negatifnya makin banyak. Di lisan bilang saya sabar, tapi di hati berkecamuk, sedih, ya Allah, kenapa engkau hancurkan hidup saya seperti ini gitu. Andanya sabar nggak itu? Enggak lah, ngomong doang. Makanya kalau kita bersabar, ini nasihat buat diri saya sendiri, karena ujian itu pasti terus ada sampai nanti kita mau meninggal. Dan kata Rasulullah SAW, seorang itu akan diuji sampai dengan dia meninggal tanpa membawa dosa. Ketika dikasih sesuatu yang enak, sabar langsung dikaitkan dengan syukur. Sabar lagi syukur, cari, aduh ya Allah ini gak enak banget gitu, sakit ya Allah, sedih, tapi paling gak alhamdulillah saya bersyukur ya Allah, saya masih bisa ngelihat, masih bisa lihat orang-orang nih, saya masih bisa lihat dunia, paling nggak saya tahu di mana letak mukena saya, jadi saya bisa gelar sajadah dan saya bisa membuktikan wasta'inu bisabri wasolah, kata engkau sabar dan sholat. Saksikan saya sabar ya Allah, sekarang saya berat, saya ambil wudhu. Kadang-kadang kita nangis ya Bu ya, namanya perempuan terutama ya, nangis gitu kan, basuh air matanya pakai wudhu, gelar sajadahnya, sholat. Wasta'inu bisabri wasolah, sebuah kejadian yang luar biasa yang ini bikin saya ya tambah yakin sama janji Allah di surat Al-Baqarah itu ya. Wasta'inu bisabri wasolah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Waktu itu saya sedang ke Syam, ke Suriah. Tiba-tiba di jalan itu kanan kiri kami itu pohon zaitun, kebun zaitun, dan itu tuh kebun zaitun semua, jadi kayak padang kebun-kebun gitu lah, nggak ada bengkel, nggak ada apa, karena tiba-tiba mobil kami mati. Dan kadang-kadang tuh kalau saya suka suuzon gitu ya sama jin, kamu ngalangin aku terus gitu ya, mau sedekah dihalangin, mau dakwah dihalangin, mau apa dihalangin gitu ya. Tiba-tiba tuh mati, padahal mobilnya bagus, Mercy Bu, Mercy yang panjang itu, minibus Mercy, baru mati. Tahu apa yang dilakukan seorang pemuda Syam yang lagi nyetirin kami? Dia keluar. Saya pikir kok dia keluar, dia ngedorong mobil kali ya gitu. Tapi ini mati lah, ngedorong gimana gitu. Padahal kami cuma nggak rame gitu kan, laki-lakinya juga cuma bertiga waktu itu dan kami di belakang. Terus dia keluar, dia copot jaketnya, dia gelar sajadahnya di atas rumput di pinggir jalan gitu. Dia sholat 2 rakaat. Kalau dipikir pakai akal, dia sholat 2 rakaat ya ngapain ya gitu, dia sholat apa? Tapi dia sholat, di starter itu mobil hidup. Ya Allah loh,
Kalau dipikir pakai ini, mana mungkin yang rusak mobilnya, dia cuma buka jaket, dijadiin sajadah, dia sholat 2 rakaat, hidup mesinnya. Dan temannya itu yang tenang gitu nungguin dia, kayak memang mereka sudah berdialog sebelumnya. Jadi kamu sholat dulu, diminta sama Allah hidupin mobilnya gitu. Beneran loh. Ternyata keyakinan kita kepada Allah itu, doa itu bisa memang membuat yang mustahil jadi mustajab. Masya Allah ya. Dan kita jarang melakukan itu, bahkan mungkin selama ini meremehkan hal itu. Ketika dikasih sesuatu yang menyesakkan hati kita, menyesakkan dada kita, membuat kita bingung, saya harus gimana ya Allah, saya udah buntu nih, saya cari jalan keluar ke A, ke B, ke C, tapi kok semuanya gagal, saya harus apa? Kita lupa. Ambil wudhu, gelar sejadahnya, ucapkan kalimat istirja, lemahkan diri kita dulu di hadapan Allah. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya datang dari Engkau, akan kembali sama Engkau. Engkau yang mentakdirkan ini terjadi, aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusan ini kepadamu. Sholat 2 rakaat, tolong saya ya Allah. Tagih janjinya Allah. Saya sering banget nagih janjinya Allah. Bukankah Engkau berjanji ya Allah, bahwa dengan sabar dan salat Engkau akan kasih pertolongan? Saya tagih janjimu ya Allah, saya butuh pertolonganmu. Kuatkan kesabaran saya dan buat saya menikmati salat saya, tolong saya ya Allah. Habis itu biasanya saya nagih lagi janji Allah dengan sedekah, ya kan, akan diberikan jalan keluar ya. Saya cari orang yang susah, kalau bisa yang ujiannya sama kayak saya sering kayak gitu. Cari ujiannya sama kayak saya. Kayak ada orang, aduh saya utang ribanya banyak banget teh, terus ini saya jual ruko kok nggak laku-laku. Oh ibu jual ruko nggak laku-laku, pengen ini dari riba. Iya ibu cari aja orang yang nggak bisa bayar kontrakan, ibu bayarin itu kontrakannya. Cari orang-orang susah yang nggak bisa bayar kontrakan, paling bayar kontrakan sebulan 500-700 ribu. Ibu rukonya harganya berapa? 2 M teh. Oh masya Allah. Utangnya berapa? Utangnya 1,5 M. Nanti kalau udah setengahnya nanti saya mau buat sedekah juga gitu ya. Tapi sekarang saya nggak punya uang sama sekali, saya cuma ngandelin tuh rukonya biar laku. Ya udah, ibu cari. Ibu uang 1 juta ada, 500 sampai 700, 1 juta ada. Cari ibu orang yang susah. Cari yang dia nggak punya rumah. Dicari sama dia orang yang gak punya rumah, yang bayar kontrakannya gak bisa, ketemu dibayarin sama dia. 2 bulan kemudian, teh beneran saya bantuin orang yang bayar kontrakan, alhamdulillah ruko saya laku, riba saya selesai. Allah ya, janji Allah itu pasti. Jadi apa bilang aja sama Allah. Dan Allah tuh kan kalau janji gak mungkin ingkar. Pastang ini bisa beri wasola, sabar dulu. Makanya kan semua ujian kita itu sudah tertulis di surat Al-Baqarah ayat 155. Kita akan diuji dengan kehilangan dan kekurangan. Kehilangan dan kekurangan apa? Jiwa, harta, dan buah-buahan. Jiwa dengan seseorang yang meninggalkan kita, harta dengan ekonomi yang naik turun, buah-buahan itu diibaratkan kesenangan-kesenangan kita. Kadang sedih, kadang senang. Semua sudah Allah kasih tahu di Al-Baqarah ayat 155. Kitanya yang selama ini nggak kenal Allah, nggak tahu Allah ngomong apa. Allah udah ngasih tahu, karena kita nggak deket sama Allah. Lihat, kalau orang nggak deket itu bisa seuzon nggak? Taina dari mas sombong, dia mau pakai cadar, sombong banget sama orang pasti begini, karena nggak kenal. Pas udah ketemu ngobrol apa? Enggak, orangnya ramah, ternyata gitu ya misalnya. Enggak, orangnya baik. Kan juga gitu kan sama orang-orang yang enggak, itu kayaknya bukannya galak banget, jutek gitu. Tapi pas udah kenal, enggak, ternyata emang bawaannya begitu, ya enggak? Gitu juga sama Allah, apalagi sama Allah. Kita nggak kenal Allah kan karena kita nggak kenal dekat. Coba kalau kenal dekat, iya. Engkau udah bilang ya Allah di surat Al-Baqarah 155, akunya aja yang nggak tahu. Akunya aja yang gak deket sama engkau, sehingga aku gak tahu engkau udah ngasih tahu ini. Kalau ada sahabat kita ngasih tahu, kan udah gue omongin waktu itu, lu tuh bakal gini, makanya jangan gini, lu gak dengerin. Karena kita dekat, kita jadi percaya ya gak? Iya ya, kamu udah bilang sama akunya yang gak ngedengerin. Gitu juga sama Allah. Makanya PR kita sekarang, karena memang kita harus baca Al-Quran ya, jangan cuma Arabnya aja, kecuali udah bisa bahasa Arab, baca artinya lah, biar Allah tahu, biar kita tahu Allah tuh ngomong apa. Bahkan kalau saya membahasakan diri saya, juga untuk anak-anak saya di rumah, hari ini Allah mau ngomong apa nak? Bahkan untuk diri saya sendiri, terutama kalau pagi hari sebelum saya bertemu sama semua orang, biasanya saya dengerin Allah dulu ngomong apa sebelum beraktivitas keluar rumah.
bahkan keluar pintu kamar, buka dulu Qur'annya. Hari ini Allah mau ngomong apa, mau pesan apa sama saya pagi ini. Nanti kalau udah mau tidur, saya biasanya setelah saya mendengarkan semua omongan orang-orang yang saya temui hari ini, kan kita dengerin banyak omongan orang. Saya tutup dengan hari ini Allah mau nutup apa, mau ngomong apa sama saya pagi malam ini. Buka lagi Qur'annya, merasa dekat sama Allah. Nanti di jalan tuh kayak minimal tuh aplikasi Al-Quran di handphone. Kalau lagi apa, Allah mau ngomong apa ya siang ini. Kalau lagi bunek apa, buka dulu lah Qur'annya, baca dulu Allah ngomong apa. Kadang-kadang kita kalau dinasihatin orang, hati kita jadi anteng, tentram, tenang, ya enggak? Ini tuh ke Allah, kitanya yang jauh dari Allah. Harusnya kan kita ketika sedih gak enak dikit langsung, dah ya Allah, tolong coba nasihatin saya, ya Allah buka Qur'annya, ya enggak? Begitu, kita yang terlalu jauh dari Quran. Makanya tuh ujian gangguan jin itu luar biasa, hikmahnya itu besar banget. Dibikin gak jauh dari Quran, dibikin selalu ingat sama Allah, saking Allah itu gak mau kehilangan kita, dibikin kita suruh ingat terus sama Allah. Lalu dikasih ujian yang berat karena memang menurut Allah yang paling kita mampu yang itu. Kalau diganti sama yang lain nanti kita gak kuat. Jadi dipilihkan yang itu yang paling kita mampu, karena Allah paling tahu kita lemahnya itu di mana, nggak kuatnya itu di mana. Dipilihin yang paling kita bisa lewatin. Dan kalau kita refleksikan lagi gitu ya, mikir-mikir lagi, kita selama ini kan ujiannya kan beda-beda ya. Selalu diuji sama Allah dan selalu selesai, ya nggak? Selesai nggak? Selesai. Padahal waktu itu kita pikir berat banget. Tapi selesai nggak? Selesai. Pun ujian yang sekarang ini kita hadapi pun juga akan selesai. Percaya deh. Kapan selesainya? Setelah dosa kita terhapus. Setelah kita berhasil sabar, berhasil syukur, berhasil taubat. Maka kadang-kadang jangan heran kalau kita dikasih ujian malah jalan keluarnya dari arah-arah yang gak disangka-sangka pas jalan kita udah buntu sebagai manusia untuk ikhtiar. Lalu Allah datangkan pertolongan dari arah yang lain. Karena pada saat itu sabar kita udah ada, syukur kita udah muncul, taubat kita udah keluar, tawakal kita sudah berjalan, ikhtiar kita sudah maksimal. Lalu Allah, ya udah kamu lulus, saya kasih jalan keluar. Terus Allah tahu masih ada tapi dosa kamu yang dulu nih. Lagi ya, aku kasih senang sebentar, masalahnya selesai. Dikasih lagi, gugurin dosa yang lain lagi ya, yang ini ya, didatengin lagi. Itu makanya ujian kita kok sepanjang hidup tuh gak kelar-kelar ya. Ada fase-fasenya, berasa gak? Kelar yang ini sebentar senang ada lagi, nanti berhenti ada lagi. Karena sama Allah dicicil-cicil. Kalau dikasih brak, kita gak kuat. Jadi nikmatin aja, bener kata Nabi tadi yang saya sudah bilang. Selama manusia di dunia akan diuji hingga dia pulang tanpa membawa dosa. Bersahabatlah dengan ujian yang enak maupun yang gak enak. Memang yakini bahwa pantesan ujian itu tanda Allah cinta. Bener gak? Berasa gak sekarang tuh hadisnya iya ya? Ya gak? Iya. Kalau yang gak paham kan kayak saya dulu, cintaku begini. Tapi sekarang iya bener. Iya, dikasih kode. Kasih kode 5 menit lagi katanya. 5 jam lagi gak apa-apa. Masya Allah. Ya, namanya di dunia ya, waktu kita itu terbatas. Nah, kita tuh kadang-kadang merasa waktu kita lama. Kalau udah dikasih di ngomongin tentang Allah, baru merasa betapa waktu ini cepat berlalu. Kalau dikasih ujian yang berat, merasanya kok waktu lama banget, nggak selesai-selesai ujian saya, gitu nggak? Iya, manusia. Padahal mah sama aja, waktunya juga 24 jam, detiknya ya sama, harinya ya sama, ya nggak? Yang membedakan apa? Ketenangan hati kita menjalaninya. Harusnya ketika dikasih ujian itu sama kayak sekarang hati tenang, ada Allah
yakin bahwa saya akan baik-baik saja. Saya butuh dibeginikan. Saya begini karena saya belum mengenal Allah dengan baik dan Allah kasih kesempatan buat saya. Oh, saya ini ada bikin dosa saya masih banyak, jadi Allah kasih ini. Dan saya diuji ini berarti saya mampu dan pasti nanti saya berhasil melaluinya. Paling tidak saya tahu disediakan surga atas di akhir ujung perjuangan saya ini. Jadi kita tenang. Allah juga berjanjikan di surat Al-Baqarah 214, Allah bilang gini, kan kamu minta surga. Apakah kamu mengira kamu minta surga lalu tidak didatangkan ujian untukmu? Kalau saya tanya di sini semuanya pengen surga, pasti jawabnya pengen, ya kan? Jadi diuji sama Allah, karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Diuji lah, pantas enggak. Lalu kata Allah, ingat lagi di surat Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi yang baik menurutmu belum tentu baik menurut saya. Jadi biarkan saya kan yang menyertain kamu, biarkan saya mengaturmu, yang menggulirkan segala ujian nikmat dan ujian tidak nikmat untuk kamu jalani supaya kamu nanti ketika pulang tidak membawa dosa. Udah aku kasih tahu semuanya, kisi-kisinya, rumus-rumusnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu tinggal ngikutin. Udah kamu percaya aja sama aku, kata Allah, ya enggak? Tawakal aja udah. Sabar, syukur, taubat, doanya jangan putus, ikhtiar maksimal dengan cara yang halal, tawakal. Udah gitu doang. Ujung-ujung mau mati-mati juga. PR-nya kan apakah kita mati berhasil nggak bawa dosa? Apakah berhasil husnul khotimah? Karena kesuksesan itu kan dilihat nanti ketika kita udah meninggal. Husnul khotimah nggak? Kesuksesan dunia itu kan bukan ketika kita kelihatan hebat di hadapan manusia, tapi ketika kita meninggal husnul khotimah dan semua orang lihat, ya Allah dia meninggal husnul khotimah, sukses. Yang itu ya. Maka alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal untuk semua yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Ini kita butuhkan. Yang tenang ada Allah. Karena sejatinya kita nggak tenang karena memang kita benar-benar belum mengenal Allah. Kenali Allah lagi, perbaiki semuanya. Semua terjadi adalah akibat dosa-dosa kita. Ingat Asy-Syura ayat 30. Dan semua ini adalah hasil doa-doa kita juga. Minta apa doanya yang sering? Saya yakin semuanya kalau berdoa selalu doa yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakinna adzabannar. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Allah kabulkan. Minta kebaikan di dunia kok tapi saya dikasih yang nggak enak. Jangan lihat dari situnya. Justru ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, baik itu kesehatan atau harta kita, Allah akan menggantinya dengan yang lebih berkah. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tahu apa-apa yang gak baik dalam diri kita, yang kadang-kadang menurut kita itu baik, misalnya pasangan, harta, jabatan, kedudukan, yang menurut kita itu baik, tapi kata Allah itu gak baik, lalu diambil sama Allah atau dikurangi, tapi pasti diganti dengan yang lebih baik. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia Allah pasti kasih. Kitanya Allah selalu ngasih yang baik buat kita, terbaik buat kita. Kitanya yang suka tidak berprasangka baik sama Allah. Padahal ini hasil doa-doa kita. Minta kebaikan di dunia, Allah udah kasih kok kita marah. Allah udah kasih kok kita nggak percaya sama yang terbaik dari Allah. Sedangkan kita ini nggak tahu, bahkan seringnya sok tahu. Dan Allah yang tahu di depan itu yang terjadi sama kita tuh apa. Sehingga Allah selamatkan kita dari hal-hal yang buruk. Terkabul nggak doa kita? Minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jelas dengan segala kesusahan, kesulitan yang kita alami di dunia untuk menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita mati, meninggal, nanti masuknya ke dalam surga. Semua ini adalah hasil doa-doa kita. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah, ingat-ingat lagi pernah doa apa? Semua yang terjadi ini adalah lompatan-lompatan doa kita, hasil doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan Allah mendatangkan takdir-takdir ini untuk mengabulkan doa-doa kita. Kadang-kadang kita baru menyadari, iya ya Allah, ini doa yang pernah aku ucapkan di masa lalu, dan setelah aku melalui ujian ini semua, akhirnya aku dapatkan yang aku mau. Maka jangan suudzon sama Allah.
Ini hasil doa-doa kita dan ini yang terbaik buat kita, dan doa kita kan juga pasti kita pengen masuk ke surga ya. Maka dikasih hal-hal yang untuk memudahkan kita masuk ke sana. Alhamdulillah ditakdirin jadi orang Islam tuh enak banget, Bu. Alhamdulillah, nikmat Islam tuh ya punya Allah luar biasa. Udah 5 menit kayaknya ya. Saya Ustadz udah senyum-senyum. Silahkan saya kembalikan kepada Ustadz.